Kalau saya melihat dalam kitab 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat tentunya itu ya, karena satu pasal saja. Sukacita kita itu sebagai orang tua, baik orang tua rohani maupun orang tua secara fisik, gak ada lebih indah, gak ada lebih besar daripada anak-anak kita hidup dalam kebenaran Allah. Jadi ini berbicara kualitas hidup seorang hamba Tuhan, kualitas hidup seorang anak Tuhan, kualitas hidup seorang pelayan Tuhan. Gak bisa, gak lari dari sini, yaitu hidup dalam kebenaran. Tangkap visi Tuhan ini. Mahasiswa yang sedang dibentuk yang mungkin akan selesai, jangan jadi seperti mahasiswa yang pada biasa-biasa aja, tetapi lihat apa yang mendasari saya melayani Tuhan. Untuk apa saya ada di galaksi ini? Apa hanya sekedar mengisi waktu? Apa karena gak ada pilihan lain? Tidak ada terjadi dalam kehidupan ini secara kebetulan. Semuanya ada dalam rencana Allah. Karena jauh sebelum dalam kekekalan, Tuhan sudah memilih kita, sudah menentukan kita, sudah memanggil kita. Hidup mati di tangan Tuhan. Ini pekerjaan besar. Kalau kita tidak melihat bagaimana, sejauh mana Tuhan sudah membawa kita, nanti kekristenan kita, perjalanan hidup kita biasa saja. Sama dengan bangsa lain yang tidak memiliki panggilan khusus, yang tidak mengenal Allah, siapa yang kita sembah. Sama, hanya mencari dunia ini. Tetapi walaupun kita masih di dunia ini, bekerja sebagai profesional, kita lihat, untuk apa saya menjadi seperti ini, ahli seperti ini? Untuk apa? Dan mengapa saya Tuhan tempatkan di tempat yang terbaik ini, di kantor mungkin? Untuk apa? Semuanya itu Tuhan sudah desain, Tuhan sudah rancang yang terbaik. Namun ketika kita berjalan di dalam tracknya Tuhan, tidak semua mulus Bapak Ibu, tidak semua mulus. Terkadang di luar logika kita, terkadang terjadi sesuatu apa yang kita tidak pikirkan. Waduh, kenapa seperti ini? Aduh, ngapa ini? Terkadang kita menyalahkan diri kita, terkadang kita menyalahkan orang lain, terkadang kita menyalahkan situasi kondisi. Apapun, siapapun menggenapi pekerjaannya untuk membuat semua menjadi baik. Daud dikejar-kejar Saul, betapa bencinya Saul pada saat itu. Bayangkan saja, Filistin itu musuhnya Israel, tetapi Daud malah pergi ke Filistin dan diberikan lagi tanah dan diberikan lagi tempat. Bagaimana mungkin musuh bisa memberikan tempat yang terbaik? Bagaimana mungkin musuh tidak menghabisi dia? Kalau Tuhan sudah beracara, tidak ada yang mustahil. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Sedikit saya klarifikasi perkataan Bapak Yunus. Biarlah kita sama seperti orang seberang sana. Aduh, saya tidak mau Pak Yunus. Allah yang kusembah itu Allah yang hidup. Saya tidak mau. Karena gini Bapak Ibu, Tuhan punya cara beribu-ribu cara. Mau siapa, mau musuh kita sekalipun, Tuhan bisa memberkati kita. Mau yang tidak kita kenal, mau orang seberang, mau dari planet manapun. Kalau Tuhan sudah beracara, kalau Tuhan sudah melihat kita, oh ini anakku ini butuh ini, mau siapapun, mau apapun caranya, Tuhan pasti kirim. Tuhan maha tahu kok. Tuhan terlebih tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Kenapa kita ragu itu? Di dalam padang gurun sekalipun, Tuhan bisa menyatakan mujizatnya. Ada aliran-aliran sungai, ada aliran-aliran air. Kering kerontang padang gurun. Bangsa Israel berjalan. Bayangkan, mandi di gunung ada sumber air, gak ada mata air di sana, kering. Tapi itu pun Tuhan nyatakan mujizatnya. Di dalam perjalanan kehidupan kita, panggilan kita, seringkali kita mungkin mengalami kegamangan rohani. Perhatikan baik-baik, di dalam kegamangan itu, di dalam mungkin ragu-ragu, apakah bisa ini Tuhan? Apakah saya mampu Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Mata Tuhan selalu memperhatikan kita. Kalau kita melihat kitab Rut, terkadang kebanyakan kita terobsesi bagaimana Rut setia kepada mertuanya. Bagaimana Rut tetap setia, kemana Naomi pergi, dia mengikut. Terkadang kita melupakan yang namanya Naomi. Hari ini kita sedikit lagi, saya kombinasi sedikit Bapak Ibu. Tadi saya berbicara bagaimana hidup yang berkualitas. Kualitas kita itu berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia berkata hidup yang berkualitas, berarti garasi di rumah itu berderet itu mobil-mobil mewah. Tetapi sekalipun Tuhan percayakan kepada kita hal seperti itu, berkat yang luar biasa itu, tidak juga berdosa kalau memang sudah waktunya. Karena bukan itu tujuan kita. Perhatikan baik-baik. Tidak salah menjadi memiliki mobil mewah, rumah mewah, tidak salah. Yang salah itu adalah tujuan kita hidup itu untuk itu. Itu yang salah. Jadi anak Tuhan posisinya harus lebih tinggi dari dunia ini. Harus tahu dia untuk apa dia hidup. Harus tahu dia untuk apa menggunakan berkat itu. Harus tahu dia ketika kekeringan, apa yang harus dia lakukan. Ketika situasi tidak baik, dia tahu kemana dia berdoa. Dia tahu kemana dia berseru. Dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-20 dikatakan di sana. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Pada saat ini saya membawakan juga
sedikit tentang Naomi. Tuhan merubah Mara menjadi Matof. Anak-anak Tuhan seringkali mengalami suatu kepahitan hati. Entahkah itu faktor memang orang lain yang menyakiti hatinya sehingga dia mengalami suatu kepahitan hati, atau situasi yang buruk yang sedang dialami sehingga dia mengalami suatu kepahitan hati. Sehingga di dalam kepahitan hati itu, dia tidak bisa maksimal mengiring Yesus. Dia tidak bisa maksimal untuk mengerjakan pekerjaannya. Baik di rumah, baik di kantor, baik dimanapun berada. Dia tidak maksimal mendengarkan suara apa yang harus dia kerjakan. Apa yang harus Roh Kudus tuntun, apa yang harus dia kerjakan. Dia tidak maksimal mendengar itu. Karena apa? Masih ada kepahitan. Dia mengalami suatu kepahitan, luka yang begitu dalam. Apapun faktor yang membuat kepahitan hati itu, kita mau belajar dari yang bernama Naomi. Kita melihat apa sih Mara itu, apa sih Matof itu. Mara itu yaitu pahit. Dikatakan di sana tadi, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, tetapi sebutkanlah aku Mara, ya. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Mara itu pahit. Siapa yang mengalami kepahitan pada saat ini? Tidak ada yang mengaku, mungkin malu, mungkin. Tuhan tahu hatimu. Tuhan melihat hatimu. Sore ini, sore malam ini, pemulihan terjadi dalam hidup. Sesulit apapun, sepahit apapun, bahkan lebih pahit daripada empedu, Tuhan sanggup memulihkannya menjadi Matof, yaitu Tuhan menjadikannya semuanya baik. Dalam PL itu biasanya pengertian Matof itu sebenarnya ada ma dan tof, itu ada dua kata. Itu memiliki satu pengertian pekerjaan Allah yang baik atas ciptaannya, termasuk umat pilihannya, termasuk orang-orang yang dipanggil, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Seringkali kita selalu mempersalahkan keadaan. Seringkali kita tiba-tiba cepat-cepat mempersalahkan orang lain, padahal kita tidak sadar semuanya itu dalam rencana Allah. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, cerita yang bernama Naomi ini, situasi yang memang sulit pada saat itu, ya. Tetapi ada hal yang menarik yang kita melihat dari sosok yang bernama Naomi pada saat itu. 10 tahun kemudian mereka berada di Moab. 10 tahun kemudian apa yang terjadi? Ternyata Tuhan mengizinkan suaminya mati. Suami saya sudah mati, anak saya, itu harapan saya, anak saya itu sudah mati. Mungkin dia berpikir, seorang ibu dia berpikir, apalagi untuk apa lagi saya hidup? Gak ada artinya lagi. Dengan emosi dia berkata, jangan panggil aku Mara, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Situasi yang sangat pahit, situasi yang sangat sulit, situasi yang membuat kita kecewa, Naomi alami itu. Semua diambil Tuhan. Niat hati pergi ke Moab itu supaya berlangsungnya kehidupan. Niat hati berangkat ke Moab itu supaya semuanya baik. Di dalam penglihatan kita hati-hati dengan kita memandang, melihat. Bukankah Lot terjebak ketika dia harus memilih? Abraham berkata, pilihlah di mana engkau akan berada. Dan Lot memilih Sodom dan Gomora. Ya, cara pandang kita terkadang memang sebagai manusia itu cenderung melihat, wih itu baik. Lot melihat, oh lembah, subur sekali itu, ada airnya, wah keren. Udah saya di sini, kata Lot. Tapi apa? Sodom dan Gomora Tuhan tunggang balikan karena kejahatan manusia. Dengan kita melihat, wah untuk apa di STKI? Aduh, untuk apa pelayanan di Galaksi gitu-gitu aja? Sepertinya padang gurun, gak ada suatu tanda-tanda. Kalau kita berjalan dalam treknya Tuhan, saya katakan tadi, di padang gurun sekalipun, Tuhan bisa nyatakan mujizatnya seperti mata air, aliran-aliran air. Itu mustahil. Bagaimana cara kita memandang? Bagaimana cara kita melihat? Jangan tertipu dengan pandangan yang hanya sesaat saja. Tapi kalau kita berjalan dalam visinya Allah, kita akan mampu. Kalau orang lain itu hanya bisa memandang satu langkah, tetapi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus mampu memandang 5 langkah ke depan. Itu perbedaannya. Elimelek melihat, oh udah di Moab aja. Tapi apa yang terjadi? Semua Tuhan ambil. Semua Tuhan ambil. Tuhan izinkan semua Tuhan ambil. Suaminya Tuhan ambil. Anak-anaknya Tuhan ambil. Tuhan izinkan itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam kisah ini kita melihat bisa saja kepahitan hidup yang kita alami adalah memang merupakan didikan. Memang merupakan pembentukan daripada Tuhan. Karena itu jangan kita langsung cepat-cepat putus asa. Jangan cepat-cepat kita langsung mempersalahkan si anu dan si itu dan situasi. Bisa aja memang Tuhan sedang membentuk kita, sedang mendidik kita. Ibrani pasal 12 ayat ke-7 sampai 8 dikatakan di sana, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kita tuh spesial di mata Tuhan. Kita biji mata Tuhan. Jangan lari daripada proses. Jangan lari daripada didikan Tuhan.
Bukankah Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia. Semua yang terjadi ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalaupun itu rasanya sakit di proses, nikmati saja didikan Tuhan. Mungkin Tuhan sedang mendidik. Menurut kita, kenapa harus begini? Kenapa harus saya ribut dengan anak saya? Kenapa saya harus ribut dengan mertua saya? Kenapa harus saya cekcok dengan suami saya? Kalau kita berkualitas di hadapan Tuhan, itu akan menentukan kualitas dimanapun kita hidup. Kita hidup dan tinggal dalam kebenaran itu. Kodratnya itu Allah sendiri. Kodrat kebenaran itu ya Allah sendiri. Kita hidup di dalam Allah. Kita hidup dalam Sang Pencipta. Firman Tuhan berkata, hari-hari ini semakin jahat. Memang benar-benar semakin jahat. Panasnya juga semakin pol. Tingkat kejahatan juga semakin pol. Semuanya semakin meningkat. Panas semakin meningkat. Tingkat kejahatan semakin meningkat. Ya. Kalau kita melihat bangsa kita juga, waduh, korupsi, apa, kejahatan, kasus pembunuhan, kasus ini semakin meningkat kejahatan. Bagaimana kita menyikapi itu? Pak Pendeta, saya sekarang lagi dalam diambang kehancuran, rumah tangga saya sedang semberaut pada saat ini. Perhatikan Naomi bisa mengalami hal yang luar biasa. Dari Mara menjadi Matof. Apa yang mungkin dianggap itu bencana, apa yang mungkin dianggap itu musibah, tetapi Tuhan merancang menjadikan semuanya baik. Mungkin kita berpikir, kalau kita melihat sejarah Naomi, bayang gak dia punya cucu? Karena apa? Suaminya udah mati, anaknya udah mati, gimana dia mendapatkan keturunan? Dan dia berkata kepada menantunya, ya, Orpa dan Rut, udahlah pulanglah kalian ke bangsa, pulanglah. Kalaupun aku kawin, mak, gak mungkin, gak bakalan bisa kalian tungguin umur Indo segini. Gak mungkin kalian nunggu anak saya kalaupun saya kawin pada saat ini. Gak mungkin, mustahil. Pulanglah. Betapa ajaibnya, apa yang membuat Naomi dapat bangkit dari kepahitan itu? Apa rahasianya? Mungkin kita sekarang dalam kelemahan, mungkin kita sekarang dalam kekecewaan, mungkin kita sekarang dalam kepahitan situasi hidup, situasi keluarga, situasi pribadi yang membuat kita susah atau sulit maksimal untuk bekerja ataupun melayani. Ada rahasia. Kita belajar dari sedikit tentang Naomi ini, Bapak Ibu. Apa yang membuat dia? Ini tahapannya. Dia mendengar dan respon. Setelah respon dia bangkit. Setelah bangkit dia pulang menuju Bethlehem. Terkadang anak-anak Tuhan begini. Dia sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi hanya berlalu seperti itu aja. Masuk kiri keluar kanan. Terkadang pemimpin sudah menasihati, kakak rohani atau pemimpin rohani sudah menyampaikan firman. Terkadang berlalu begitu aja. Tidak ada satu respon. Wahai mahasiswa, jemaat Tuhan, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ketika kita mendengarkan suara Tuhan itu bukan seperti audible ketika kita berdoa tiba-tiba, hai Neo, masuklah ke kamar. Tidak seperti suara Tuhan simpel, Bapak Ibu Saudara. Ini firman Tuhan. Suara Tuhan. Baca firman Tuhan. Roh Kudus akan berbicara dari hati nurani kita kepada hati nurani. Kalau hati nurani kita buruk atau kotor, tidak mungkin Roh Kudus bisa berbicara. Tetapi kalau kita selalu menjaga hati kita supaya tetap terpancar kehidupan, maka dia akan bekerja dalam hati kita, menuntun hidup kita. Tetapi setelah berjalan pasal 2, pasal yang ketiga, pasal yang keempat, dan perempuan-perempuan dan bangsa itu pun berkata, terpujilah Allah, dan orang-orang datang memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika pribadi kita Tuhan pulihkan, hidup pribadi kita Tuhan pulihkan, rumah tangga kita Tuhan pulihkan, bukan hanya kita saja yang mengecap kebaikan Tuhan itu, tetapi orang-orang lain akan melihat, akan rasakan, dan mereka pun akan menikmati kasih Tuhan. Mereka akan datang memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah kita maha besar. Mereka datang bersorak-sorai. Amin. Jadi mujizat itu bukan hanya untuk supaya kita, apa yang kita minta sama Tuhan itu, untuk supaya kita berbahagia sukacita sekedar itu saja, no. Tetapi lewat mujizat yang Tuhan nyatakan kepada kita, orang lain akan melihat dan orang lain pun akan datang kepada Tuhan. Ketika nanti pelayanan di Kalimantan atau di Mentawai atau dimanapun Tuhan izinkan, atau di Malaysia sekalipun Tuhan izinkan, perhatikan, mujizat itu sekedar melihat, mencelikan mata orang. Oh, orang melihat ada kuasa Tuhan terjadi. Dan lewat hal-hal yang mustahil menurut mereka, mungkin mereka ada yang sakit puluhan tahun, ketika Tuhan jamah, ketika kemuliaannya Tuhan nyatakan, mereka akan datang kepada Tuhan. Di mana ada seruan Yesus, di mana orang berseru-seru, di mana ada doa, pasti ada mujizat. Amin.